Pewaris episode 9. Membutuhkan uang. Sudah 1 minggu ini Naira menjalani pernikahan yang teramat menyebalkan. Bagaimana tidak, Dev selalu membuat Naira seakan tersiksa, dan tidak betah hidup di rumahnya dengan peraturan-peraturan dan juga perintah yang ia buat. Seperti setiap malam, Dev mewajibkan Naira untuk membacakan buku-buku dongeng untuknya yang ceritanya selalu diulang-ulang, menyuapinya, atau melakukan hal-hal yang seharusnya bisa dilakukan sendiri olehnya, tetapi malah menyuruh Naira. Kadang Dev bersikap layaknya pria dewasa yang normal, dan terkadang bersikap seperti anak kecil. Ya, Dev memang sengaja melakukan itu semua supaya Naira tidak betah, hingga memperlakukan dirinya dengan buruk, tapi yang ia dapatkan justru sebaliknya. Naira malah menuruti semua perintah yang ia buat hingga membuat dirinya terheran-heran. Meskipun tak jarang, Naira selalu mengajaknya berdebat jika memang dirinya benar, dan tidak melakukan kesalahan. Siang itu, Naira terlihat berada di kantin bersama seorang sahabatnya yang bernama Miranda. Seorang wanita cantik berambut pirang, dan bermata sipit. Usianya mungkin hampir sama dengan Naira. Keduanya tengah berbincang seusai menikmati mie ayam, makanan favorit mereka berdua yang selalu ia nikmati saat di kantin yang ada di kampusnya. "Bagaimana dengan pernikahanmu, Nay?" tanya Miranda seraya menyedot jus alpukat yang ada di dalam gelas miliknya. "Jangan membahas pernikahan di sini." Naira menarik punggungnya hingga menyandar di sandaran kursi. Raut wajahnya berubah menjadi masam jika mengingat akan pernikahan yang sama sekali tidak diminati olehnya. Matanya terlihat kuyuh hingga menampakkan lingkar hitam di bawahnya. Kelihatan sekali kalau wanita itu kurang tidur. "Kenawai?" Miranda tergelak. "Seharusnya kau senang dong menikah dengan anak konglomerat. Menurutmu, tetapi tidak menurutku." Naira mengaduk-aduk jus alpukat miliknya, hingga es batu yang ada di dalamnya mencair. Lalu menyedotnya dengan penuh emosi. "Tapi kurasa kau senang," ledek Miranda. "Lihat saja, kau seperti orang kurang tidur. Pasti setiap malam kau dibuat lembur olehnya." Tawa Miranda meledak dengan pikiran kotornya yang terkutuk. "Ya, kau benar sekali. Aku setiap malam memang selalu dibuat lembur membacakan buku-buku dongeng yang terkutuk itu untuknya." Tawa Miranda perlahan menyurut. "Maksudmu, kau bukan lembur, karena aku lembur hanya membacakan buku dongeng untuknya." Hidung Miranda berkerut. "Tapi dia tidak benar-benar sakit jiwa, kan? Maksudku, mentalnya tidak benar-benar bermasalah, kan, Nay? Bukannya katamu waktu itu dia seperti pria normal. Tapi kenapa dia memintamu untuk membacakan buku dongeng untuknya?" Naira mengedikan bahu. "Entahlah, kadang di depan mertuaku atau di depan orang lain, dia bersikap seperti pria dewasa pada umumnya, tapi saat berdua denganku seperti di kamar, dia bersikap seperti anak kecil yang benar-benar menyebalkan. Dia selalu mengacak-acak seluruh kamarku lalu menyuruhku untuk membersihkannya. Sungguh menyebalkan." Miranda melongo. "Jadi kesimpulannya, mental dia terganggu atau tidak?" "Entahlah, Mir, aku tidak tahu. Dan aku tidak mau tahu. Aku sudah menikah dengannya, dan menerima semua kekurangannya. Jadi aku masa bodoh dengan hal itu, yang terpenting aku menjalankan apa yang seharusnya menjadi tugasku sebagai istri." Naira mengedikan kedua bahunya. "Sekarang ada hal yang lebih penting yang harus kupikirkan." Naira kembali melemaskan punggungnya di sandaran kursi sembari memijat pelipisnya. Kebingungan terlihat tenggelam di kedua manik mata gelap milik wanita itu. "Kau memikirkan apa, sih, Nay? Aku belum membayar uang semester. Aku sungguh bingung." "Astaga, Nay. Suamimu itu kaya, dia tidak akan bangkrut hanya karena mengeluarkan uang 15 juta. Aku tidak mau meminta uang kepadanya. Lagi pula dia juga sangat pelit, tidak pernah memberikanku uang. Aku rasa memang dia sengaja." "Apa kau serius dia tidak pernah memberikan uang kepadamu, Nay?" Miranda begitu terkesiap.
Naira hanya mengangkat kedua alisnya sebagai pembenaran atas pertanyaan sahabatnya itu. Jika dia memberikan uang kepadaku, aku tidak mungkin pergi kuliah dengan berjalan kaki atau mencari tebengan. Bukannya, setiap hari kau jalan kaki karena ingin berolahraga. Katamu seperti itu, kan? Dan kau percaya? Naira berkelakar. Aku jalan kaki karena terpaksa. Hah, sudahlah, lupakan masalah itu. Mir, saat ini aku memiliki tabungan 9 JT untuk membayar uang semesterku, dan sekarang aku harus mencari kekurangannya. Apa kau bisa meminjamkanku? Aku hanya ada 3 juta, kalau kau mau, kau bisa memakainya dulu. Baiklah, aku akan meminjamnya terlebih dulu. Kurang 3 juta lagi. Dahi Naira semakin terasa panas memikirkan ini semua. Kenapa tidak minta kepada ayahmu saja? Aku tidak mungkin minta kepada ayahku. Karena aku sudah menikah, semua tanggung jawab ada pada suamiku. Kalau aku meminta uang kepada ayahku pasti akan berpikiran yang tidak-tidak. Dan mengira aku tidak bahagia. Tapi nyatanya kau memang tidak bahagia, Nay. Seharusnya kau berbicara terus terang kepada ayahmu. Apa dia setega itu membiarkan putrinya hidup tersiksa dengan laki-laki yang sama sekali tidak memperlakukannya dengan baik? Aku tidak mau membuat ayahku kepikiran dan sakit lagi, Mir. Kedua manik mata gelap pekat milik Naira berubah menjadi sendu. Ayah dan kedua kakakku kehilangan ibuku gara-gara diriku. Aku tidak mau membebankan mereka lagi. Aku tidak mau, Mir, pengorbanan ibuku sia-sia hanya karena melahirkan anak yang tidak berguna dan suka menyusahkan keluarga seperti diriku. Cairan bening tiba-tiba menggenangi kedua sudut mata Naira. Nay. Miranda bangkit meninggalkan tempat duduknya. Ia memberikan pelukan hangat kepada sahabatnya itu. Ikut terhanyut akan perkataan Naira. Sebab, hanya dirinya lah yang selalu mengerti bagaimana perasaan Naira yang berusaha untuk berpura-pura tegar selama ini. Ibumu meninggal karena sudah takdir. Jadi jangan pernah menyalahkan dirimu lagi. Naira menepis air matanya, dan berusaha menenangkan diri supaya air matanya tidak berhamburan lebih banyak lagi. Miranda, kau selalu saja membuatku menangis. Ayo kita pulang saja, Nay. Tunggu di sini, biar ku bayar semua makanannya. Mir, aku masih ada uang. Sudah tidak apa-apa, biar ku bayar saja. Tunggulah di sini, kata Miranda sambil berlalu menuju ke meja kasir. Naira melamun sambil menunggu Miranda yang sedang membayar makanan yang sudah mereka berdua habiskan. Namun, Naira baru disadarkan saat ada seseorang yang tengah menagamatinya di ujung sana. Seorang laki-laki yang tak asing. Dio. Naira mengalihkan pandangannya dengan begitu acuh. Ia beranjak berdiri dan menghampiri Miranda. Seusai pulang dari kuliah, Naira segera pulang ke rumah. Pikirannya sedari tadi disibukkan akan sisa kekurangan uang untuk membayar semester kuliahnya. Nona, minumlah dulu, kau pasti lelah. Lili yang melihat Naira pulang, segera menyajikan air es limau kepadanya. Terima kasih, Lili. Naira meneguk abis air limau itu. Mengguyur tenggorokannya yang nyaris mengering. Nona jalan kaki lagi. Lili mengambil alih gelas kosong dari tangan Naira. Tidak, aku diantarkan oleh temanku sampai seberang komplek. Teman Nona perempuan atau laki-laki? Tanya Lili dengan begitu antusias. Tentu saja perempuan. Naira terkekeh. Oh, iya, Lili. Dev sudah pulang, ya? Tanya Naira seraya mengedarkan pandangannya ke setiap sudut ruang. Tetapi wanita itu tidak melihat tanda-tanda suaminya ada di sana. Iya, Nona. Tuan Dev sekarang sedang berolahraga di atas. Oh. Naira mengangguk-anggukan kepalanya. Ya sudah, aku mau ke kamar, ya, Lili. Terima kasih. Naira berlalu pergi meninggalkan Lili dan menaiki anak tangga untuk pergi ke kamarnya. Seusai mandi dan berganti pakaian, Naira duduk berselonjor di atas tempat tidur sambil memainkan ponselnya.
Ia sedang berusaha meminjam uang kepada teman-teman yang sekiranya ia kenal. Namun, sayangnya, Naira tidak mendapatkan pinjaman uang tersebut. Hal ini membuat Naira semakin dibuat bingung. Aku harus mendapatkan uang kemana? Naira mendesah frustrasi. Pintu kamar yang tiba-tiba terbuka, mengalihkan perhatian wanita itu untuk melihat ke arah sana. Dev. Laki-laki itu terlihat masuk ke dalam kamar dengan telanjang dada, dan juga seutas handuk kecil lembab yang mengait di salah satu bahunya. Tatapan mereka saling bertemu, namun Naira terlebih dulu mengakhirinya, dan memilih fokus kembali akan ponsel yang masih ia pegang. Dev berjalan mendekati lemari, dan membuka kedua pintunya selebar mungkin. Entah apa yang sedang laki-laki itu cari di dalam sana. Jangan mengacak-ngacak lemariku lagi. Seru Naira secara tiba-tiba hingga mengalihkan perhatian Dev untuk menoleh ke belakang, ke arahnya. Dev kini melihat wajah galak Naira memelototkan mata kepadanya. Lemarimu kau bilang. Sejak kapan kau membelinya? Tanyanya dengan sarkastik. Oh, iya, sejak kapan aku membelinya? Naira dibuat malu akan pertanyaan Dev. Maksudku, jangan mengacak-acak bajuku yang ada di lemari itu. Kali ini Dev tak menyahutinya. Laki-laki itu memilih diam dan kembali mencari sesuatu di dalam lemari kayu itu. Dari atas tempat tidur, Naira tak henti mengamati Dev yang memunggunginya. Punggung yang luas dan basah terkena keringat, terlihat berkilat-kilat layaknya perunggu yang terpapar sinar matahari. Tubuh Naira terasa bergejolak saat pikirannya tercemari akan imajinasinya yang terkutuk. Apa aku meminjam uang kepadanya saja? Ya. Gumam Naira dalam hati. Rasanya ia sudah menyerah meminjam uang ke sana kemari tetapi tidak ada yang mau meminjamkan uang kepadanya dengan berbagai alasan. Naira meletakkan ponselnya di atas nakas. Ia beranjak turun, dan berjalan menghampiri Dev. Berdiri persis di belakang laki-laki itu. Dev. Suaranya terdengar lirih, namun pasti. Dengan wajah angkuhnya, Dev memutar sebagian leher, hingga kedua ekor matanya kini mampu menyapu wajah Naira yang sudah berdiri di belakangnya. Ada apa? Tanyanya dengan suara yang dingin dan kaku. Sikap angkuhnya itu rasanya ingin sekali membuat Naira memakinya setiap kali laki-laki itu berbicara. Naira memasang wajah bingung bercampur malu untuk meminjam uang kepada suaminya. Ia hanya bisa berdiam sambil menggigit bibir dalamnya. Ada apa? Kini Dev berbalik badan, hingga matanya lebih leluasa menatap Naira yang ia hanya membisu. Tatapannya penuh kritik. Jangan bilang, karena kau melihatku seperti ini, kau jadi tertarik kepadaku. Katanya dengan penuh percaya diri, membuat mulut Naira rasanya ingin sekali mengumpatnya saat ini juga. Tapi tidak, saat ini Naira sedang membutuhkannya. Jelas wanita itu lebih memilih menahan diri. Siapa memangnya yang tertarik kepadamu? Seru Naira dengan menatap tegas Dev tanpa kenal rasa takut. Lalu ada apa kau tiba-tiba mendekatiku? Kau berusaha menggodaku, kan? Dasar anak kecil. Siapa yang mau menggodamu? Aku hanya mau meminjam uang 3 juta kepadamu. Kata Naira tanpa basa-basi. Kau ada tidak? Meminjam uang. Raut wajah Dev berubah menjadi datar. Untuk apa kau meminjam uang 3 juta? Bukan urusanmu untuk apa. Kau mau meminjamkan uang padaku atau tidak? Sungguh tidak diri sekali gadis ini. Meminjam uang tapi masih saja sempat berbicara kasar, pikir Dev. Kenapa kau diam saja? Mau meminjamkanku atau tidak? Tanya Naira kembali, namun kali ini tatapannya lebih galak daripada yang sebelumnya. Dev melangkah, mendekatkan tubuhnya dengan Naira. Ia menarik salah satu sudut bibirnya, nyaris tak terlihat. Kau mau meminjam uang berapa? 3 juta. Manik mata coklat gelap itu tiba-tiba menyusuri tubuh Naira dari atas hingga bawah dengan begitu seksama. Bersambung. Pewaris episode 10. Naira pergi. Kenapa kau diam saja? Mau meminjamkanku atau tidak? Tanya Naira kembali,
namun kali ini tatapannya lebih galak daripada yang sebelumnya. Dev melangkah, mendekatkan tubuhnya dengan Naira. Ia menarik salah satu sudut bibirnya, nyaris tak terlihat. Kau mau meminjam berapa? 3 juta, ya. Manik mata coklat gelap itu menyusuri tubuh Naira dari atas hingga bawah dengan begitu seksama. Tubuhmu bagus, kenapa kau tidak menjajakannya saja untuk mendapatkan uang? Perkataan Dev membuat tatapan mata Naira menjadi gelap. Ia meremas tangannya. Rasanya ingin sekali mendaratkan pukulan di wajah lelaki itu, tetapi tidak. Dev adalah suaminya. Anda saja kau bukan suamiku, aku pasti sudah menamparmu saat ini. Bahkan bisa lebih dari itu. Suara Naira meledak di tenggorokannya. Matanya terlihat berkilat-kilat dan memerah penuh. Dev bisa melihat amarah yang tenggelam di raut wajah wanita yang ada di hadapannya saat ini. Begitupun tangannya yang mengepal karena menahan emosi. Kau pikir aku wanita apa? Kalau kau tidak mau meminjamkanku uang tidak masalah. Tetapi tidak usah merendahkanku seperti itu. Asal kau tahu, aku lebih baik makan makanan dari sampah daripada harus melakukan pekerjaan seperti itu. Naira mempertegas perkataannya. Kenapa tidak kau lakukan saja? Ayahmu sudah menjualmu kepadaku. Kenapa kau tidak meminta bagianmu kepadanya? Ayahku menjualku. Justru papamu yang memaksa ayahku untuk menikahkan salah satu putrinya dengan laki-laki yang angkuh dan tidak berguna seperti dirimu. Hei, rahang Dev mengeras. Tenggorokannya terguncang kuat. Merasa tidak terima akan Naira yang mengatainya tidak berguna. Kau mau memukulku? Tantang Naira. Jika bukan karena ayahku sakit, aku tidak sudi merelakan masa mudaku hanya menikah dengan orang sepertimu. Aku bisa mencari uang sendiri tanpa meminta atau meminjam uang darimu. Dev bergeming saat air mata Naira tiba-tiba berhamburan menggenangi wajahnya. Wanita itu berlalu pergi dengan membanting pintu kamar itu. Saat menjelang petang, Dev terlihat tengah menikmati makan malam sendirian di ruang makan. Ya, biasanya ia meminta untuk disuapi oleh Naira karena memang sengaja ingin merepotkan istrinya itu, tetapi tidak untuk kali ini. Ia pun tahu diri kalau wanita itu sedang marah kepadanya karena perkataannya tadi. Nona Naira tidak mau turun untuk makan, Tuan. Pintu kamarnya dikunci, kata Lily yang berjalan menghampiri. Menghentikan Dev yang masih sibuk mengunyah makanannya. Biarkan saja jika dia tidak mau makan. Besok jangan memberinya makan. Dev memerintah dengan suara yang penuh kekesalan. Tapi, Tuan. Tapi apa? Tatapan mata Dev serasa menikam hingga membuat Lily ketakutan dan tidak berani mengutarakan pendapatnya. Tidak, Tuan. Kalau begitu saya permisi, kata Lily sambil berlalu pergi. Biar sekalian dia mati kelaparan. Dev rasanya kehilangan selera makan. Makanannya yang baru beberapa sendok masuk ke dalam mulutnya, kini ia abaikan begitu saja. Tentu bukan karena Naira yang menghilangkan nafsu makannya. Ya, bukan karena Naira. Tapi pikiran Dev berkata lain, kepalanya seakan dipenuhi rasa bersalah karena gadis itu. Tuan. Kaisan terlihat berjalan menghampiri Dev dari arah luar rumah. Menghentikan niat Dev yang nyaris meninggalkan ruang makan. Apa kau mencari tahu? Tanya Dev. Sudah, Tuan. Katakan kepadaku. Nona Naira membutuhkan uang 15 juta untuk biaya uang semesternya. Hanya itu. Iya, Tuan, hanya itu saja, kata Kaisan sambil menganggukkan kepalanya. Akhir pekan pagi ini, Dev disibukkan dengan menelusuri kolam renang seusai dirinya menghabiskan waktu berlari di atas treadmill sejak setengah jam yang lalu. Saat dirasa olahraga yang ia lakukan sudah memenuhi, ia pun naik ke atas permukaan kolam renang. Tak sedikit air yang menggenang di celana pendek yang ia kenakan hingga air tersebut berhamburan di lantai. Tuan, Tuan. Lily berjalan ke arah Dev dengan tergesa-gesa. Begitupun dengan suara dan napasnya yang terengah-engah, membuat Dev begitu kesal.
Kau mengagetkan saja. Ada apa? Sambil mengambil handuk piyama dan membalutkan di tubuhnya yang basah. Lily sejenak mengatur napasnya sebelum kemudian ia menjawab, "Tuan, Nona Naira tidak ada di dalam kamar." Dev sibuk membuat simpul pada tali piyama, namun telinganya mendengarkan dengan seksama. "Saya sudah mencari Nona kemanapun, menanyakannya kepada Kai atau para penjaga, tetapi Nona tidak ada," lanjut Lily. "Biarkan saja." Dev menjawab dengan santai setelah beberapa saat membisu. Ia tidak terkejut maupun panik. Sungguh masa bodoh dengan gadis itu. Entah kabur meninggalkan rumah, atau hilang, ia tidak peduli. Bukankah ini yang ia inginkan? Membuatnya tidak betah dan pergi dari rumahnya. Tapi, Tuan, kalau semisal Nona kabur, atau diculik bagaimana? Jika kabur itu hak dia. Siapa yang mau menculik wanita menyusahkan seperti dia? Seru Dev. Lanjutkan pekerjaanmu dan jangan memikirkan wanita itu. Tapi, Tuan. Dev menatap tajam Lily, hingga wanita itu ketakutan. Sorot mata Dev penuh perintah dan tidak mau dibantah. Baik, Tuan. Saya permisi. Lily berlalu pergi dari sana. Kenapa Tuan sangat tega kepada Nona? Tuan sudah sangat keterlaluan. Padahal, Nona Naira sangat baik. Sangat berbeda sekali dengan Nona Vania. Meskipun Nona Vania baik, tetapi masih memiliki sifat angkuh yang tidak mau berbicara dengan pembantu di rumah ini. Sedangkan Nona Naira. Lily mengembuskan napas khawatir. Semoga Nona Naira baik-baik saja. Mungkin dia pulang ke rumah orang tuanya. Itu lebih baik daripada dia terus-menerus di sini. Tetapi Tuan Dev tidak memperlakukannya dengan baik. Seusai berenang dan membilas tubuhnya, Dev pergi ke ruang kerjanya. Laki-laki itu kini duduk anteng di kursi putar dan memfokuskan kedua matanya menatap layar monitor yang ada di hadapannya saat ini. Dia pergi sejak subuh tadi, tetapi tidak membawa pakaian. Itu yang Dev lihat di rekaman CCTV saat Naira meninggalkan rumahnya. Wanita itu berjalan dengan mengendap-endap tanpa membawa tas atau pakaian seperti yang ia pikirkan. Mungkin dia pergi ke rumah keluarganya. Biarkan saja, awas saja kalau dia kembali aku akan memberikan hukuman yang lebih membuat dirinya tidak bisa bernapas dengan tenang di rumah ini. Dev mematikan rekaman CCTV tersebut, yang masih membuat Dev heran bagaimana bisa penjaga tidak tahu masalah ini. Bagaimana wanita itu mengelabuhinya. Bersambung.